Halo, nama saya Wisnu Wardana. Saya adalah arsitek dari coffee shop ini, Distrik 27. Panasnya, Del. Ini panas banget sih. Ya. Tapi kau tahu enggak kenapa saya ajak kau ke sini? Kenapa? Karena kulit saya dari warnanya nih, kafe. Kayak terakota tadi. Iya dong. Tapi eye catching banget sih dari luar. Kayak langsung gak terpana dengan warnanya nih kafe. Di Borin tuh Adel di dalam. Banyak sekali spot foto, Adel. Oh ya? Asli. Kafe apa sih ini? Distrik 27 Cafe. Oh my god. Ih, foto-foto kapal. Bagus sih. Lihat ke bede. Kau lihat dulu hasilnya, Del. Ih, bagusnya, Di. Pasti. Ih, sumpah keren sekali. Iya dong, siapa dulu yang foto? Salah, orang itu siapa modelnya? Oh, begitu. Bukan. Apa dong? Karena kafenya yang bagus. Betul sekali, Adel. Kan sudah saya bilang. Banyak spot fotonya, toh? Iya sih, dari interiornya, eksteriornya bagus sekali semua. Iya dong. Dan mau kau tahu enggak kenapa saya ajak kau kesini? Kenapa? Karena kita mau ketemu arsitek dan founder dari In Studio, Adel. Bisakah ketemu? Bisa. Kita bagi dulu siapa? Kau? Nasaji bukan dong. Siapa sih Pale? Itu namanya tuh Adel, Kak Wisnu Wardana. Kak Wisnu Wardana. Kak Wisnu, Adel. Ada di dalam. Ada di dalam? Ada. Mau ketemu langsung? Bisa? Ayo, Mi. Daripada lama-lama gitu. Bisa? Ayo. Yuk! Halo Archie Gengs! Kembali lagi Di episode ketiga, Ewok! Nah, kita mau ngapain ini? Nah, sekarang ini tuh Adel, saya ajak lu kesini karena kita mau ketemu sama yang tadi sudah saya bilang. Iya, karena kita sekalian mau bedah desain dari Distrik 27 Cafe. Betul sekali, Adel. Pasti teman-teman juga sudah semakin penasaran karena nanti kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal Q&A bareng dan kita akan main game sama Kak Wisnu. Betul sekali. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, yuk kita langsung. Sekarang kita berada di Distrik 27 Cafe. Nah, di samping saya sudah ada arsitek dan founder dari In Studio. Mungkin bisa perkenalin diri dulu, Kak. Ya. Halo, nama saya Wisnu Wardana. Saya arsitek dan prinsipal dari In Studio. Saya adalah arsitek dari coffee shop ini, Distrik 27. Wow, luar biasa. Tapi sebelum itu ya Kak, sebelum kita melangkah lebih jauh dan supaya lebih deep lagi pertanyaan ini, mungkin Kakak Wisnu bisa menggambarkan 3 kata yang menggambarkan Kak Wisnu. Menggambarkan saya? Iya, betul. Apa ya? Pemikir mungkin? Oke, pemikir. 2, konseptor. Konseptor. Yang ketiga mungkin idealis. Itu dia. Idealis. Nah, karena kita semua udah penasaran banget ya sama Kakak Wisnu, dan tentunya juga kita penasaran dengan konsep dari bangunan ini, mungkin langsung saja kita bedah secara langsung desain dari Distrik Cafe 27 ini. Ya, betul sekali teman-teman. Kita langsung bertanya deh ke inti pertanyaannya. Langsung ke eksteriornya, karena itu adalah point of view pertama yang dilihat para pengunjung. Nah, dari kalau Kakak Wisnu sendiri, konsep apa sih yang Kakak sebenarnya ingin hadirkan di Distrik 27 Cafe ini? Ya, sebenarnya konsepnya tidak tegas menerapkan konsep tertentu saja. Itu hanya merespon saja sebenarnya dari existing yang ada. Iya. Di bangunan ini kan dulu adalah bekas laboratorium. Sehingga pendekatannya itu tidak langsung ke bentuk atau ke konsep tertentu, tapi bagaimana merespon bangunan existing ini. Itu adalah laboratorium, abandon building. Cara meresponnya adalah bagaimana mempertahankan
struktur atau existing yang ada gitu, sehingga memang konsepnya pun tidak berdasar pada tren tertentu Iya. tertentu, tapi memang berdasarkan dari konteksnya, yaitu Iya. bekas laboratorium yang ingin dipertahankan. Berarti sisa bangunan yang abandon ya, baru kakak lanjutkan lagi menjadi konsep yang lebih menarik perhatian para pengunjung. Jadi konsep awalnya memang bagaimana caranya menata ruang yang sudah ada. Iya, oh. Karena di bangunan existing, jadi ada banyak sekat-sekat ruang yang tadinya memang bekas Iya, laboratorium. bekas laboratorium. Kemudian bagaimana kita merespon dia menjadi sebuah space yang Iya. unik atau menarik untuk bisa ditempati atau ditongkrongi gitu. Iya, padahal berbanding terbalik ya dari laboratorium ke Ya, betul kafe. sekali. Nah, tapi yang membuat eye catching dari kafe ini kan dari materialnya. Nah, kira-kira apa alasannya kakak untuk memilih dari material tersebut? Iya, pada dasarnya kami memang senang menggunakan material yang tidak begitu banyak. Jadi hanya menggunakan, biasanya kita nyebutnya one colorway. Ah, oke. Interiornya misalnya kita memilih warna terakota, maka 80% dari interior dan eksterior itu akan berwarna terakota, bertekstur dengan tekstur. Jadi tidak banyak menggunakan material yang saling bertabrakan, tapi hanya menggunakan one material. Iya, tapi justru warna terakota ini paling mencolok ketika kita lewat dari luar, Kak. Ya, Jadi, tujuannya memang seperti itu, bagaimana membuat satu warna yang solid, gitu, kemudian menjadi warna yang tunggal. Itu yang harus menjadi dasar yang paling dominan dari bangunan ini, supaya memang bisa ternotis secara baik. luar biasa. Mungkin Mbak Tara juga ingin bertanya tentang interiornya. Ya, katanya betul ya? sekali Adel. Jadi Kak, saya ini kayak kepo sekali nih Kak sama interiornya ini Distrik 27 Cafe Kak. Kira-kira konsep interior apa yang kita terapkan pada bangunan ini Kak? Dan bagaimana Kak Wisnu sebagai arsitek itu bisa merancang agar para pengunjung Distrik 27 Cafe itu merasa nyaman di dalam sekaligus secara beraktivitasnya itu Kak nyaman Kak. Kira-kira konsep apa itu Kak di kita di interiornya itu Kak? Jadi memang kan yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa hal yang paling utama dari menggarap desainnya pertama kali adalah bagaimana merespon bangunan existing yang ada, abandoned buildingnya. Tentu di dalam sudah ada sekat-sekat ruang. Ya betul. Misalnya waktu itu ada bekas laboratorium, ada bekas ruang pengecekan darah, kemudian ada toilet di bagian belakang, sehingga memang yang pertama dilakukan adalah merespon ruang-ruang yang sudah ada gitu ya. Jadi sebenarnya kan pada dasarnya coffee shop standar gitu ya, dari ada barnya, ada smoking roomnya, ada area family-nya. Itu yang pertama yang kami respon, sehingga memang tidak benar-benar dari nol atau dari kertas kosong atau dari tanah kosong gitu. Ya betul. Respon bangunan existing yang sudah. Ya betul. Dan saya lihat ini kok Kak, kayak selain fasad, saya melihat material glass block digunakan juga sebagai elemen interiornya Kak. Apa sih alasan itu Kak? Apakah hanya karena estetika atau penyelarasan atau ada fungsi yang ingin ditonjolkan Kak dari glass block tersebut? Ya kalau bisa dilihat kan dari fasad yang paling menonjol juga itu kan lengkungan dari glass blocknya kan. Iya. Itu adalah untuk merespon matahari barat sore. Iya. Nah, kita tahu kan matahari yang paling panas di atas jam 3 sore. Iya betul. Sehingga memang kita memilih untuk menggunakan glass block, kemudian di finishing frosted gitu ya, sehingga matahari yang masuk yang kencang itu bisa kita reduce. Jadi masuknya tidak begitu tegas sehingga tidak akan menyiksa customer atau di dalam. Iya, tapi benar-benar terasa tadi saya datang pas jam 3 sore sangat-sangat panas, Makassar sangat panas. Jadi makanya sampai di sini bentuknya juga sejuk. dibentuk curve, dibentuk melengkung seperti itu untuk merespon arah matahari. Iya. Seperti itu. Banyak Dan sekali juga, ya. Misalnya kayak di bagian sini itu kita menyekat ruang dengan menggunakan glass block juga sebenarnya. Sebenarnya tujuan awalnya itu hanya untuk memisahkan antara smoking room dengan family room. Oh, jadi sebenarnya ini Kak, yang smoking room ini kayak tidak tersambung memang Kak? Sebenarnya dia ketutup full glass block, jadi tidak saling lihat-lihatan. Jadi misalnya karena saya menganggap bahwa smoking area itu adalah area private, area privasi gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu memperlihatkan aktivitas smoking di dalam, tapi dengan berbagai pertimbangan ini diganti sama owner pakai kaca transparan. Iya. Berarti dari awal ini kayak yang kita sudah mikir itu, ini sebenarnya udah kelihatan ini Kak. Dan memang awalnya seperti itu, kemudian diubah di tengah jalan kan. Oh, di tengah jalan diubah. Saat opening ini masih full glass block. Oh iya. Oh, pas opening Kak? Iya. Oh, berarti pas sudah opening kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun. 1 tahun. Jadi untuk menjaga privasi antara di smoking room dengan di dengan berbagai pertimbangan ini dibuka lalu kemudian dibuat transparan. Kalau dari kami sebenarnya tidak seperti ini.
Dan Keren kalau ya. ini Kak, saya juga tahu Kak, mau bertanya ini Kak, kan ini saya lihat di bagian sana ada kaca yang full Kak. Iya. Kira-kira ini Kak, ini kaca kenapa kita Cermin, maksudnya? Iya, cerminnya maaf. Cerminnya ini kenapa kira-kira Kak kita buat kayak full dari semua dinding itu Kak? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ada sequence ke belakang kan, Iya. yang menuju ke toilet. Ada. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari existingnya adalah ada ruangan yang mepet atau menjadi dead corner. Iya, dead corner, Sudah- benar. Iya, sudut mati. Sudah mati yang terpaksa memang dengan terpaksa bukan tanpa sengaja itu dibentuk seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat Terpaksa, ya. dena bangunan aslinya, Iya. memang dia belok. Oh. Jadi belok persegi, lalu kemudian kami putuskan untuk membentuk diagonal Iya. menjadi sudut menuju ke kamar mandi. Iya. Tapi harus ada something unik ketika menuju ke toilet. Betul betul. Jadi dead corner tadi itulah yang kita coba kita treat. Iya, Jadi menggunakan benar. cermin penuh, plafonnya dikasih lighting, Iya Kak. Iya. dikasih chairs di situ, kursi dan tanaman. Iya. Jadi ya orang Makassar suka. Iya. Ya betul. Justru tidak menjadi dead corner Jadi ya. Iya, Kak. salah satu pemikiran yang inilah Iya. yang kami coba pikirkan matang bagaimana misalnya dead corner itu walaupun dia menjadi sudut yang mati, tapi tetap bisa dimanfaatkan Iya. menjadi sudut estetik lah. Iya, itu kesukaannya ciwi-ciwi Kak. Ya apalagi ada kaca toh, Iya, kita cermin, tinggal mirror mirror selfie. selfie. Padahal sebenarnya background dari kenapa dia bentuk seperti itu bukan tanpa sengaja, karena memang kita dipaksa untuk Wow. Oh iya Kak. Iya. Sudah ada ide yang muncul di Kak. ketika dia sudah tercover terbentuk orang nggak sadar bahwa itu sebenarnya adalah siasat dari Iya ya. Berarti sesuai dengan kata Kak Wisnu tadi, pemikir. Ya betul. Tiga Sangat kepribadian. menggambarkan Kak Wisnu ya teman-teman Archie Gengs. Nah, sekarang kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan Archie Gang dari question box IG HMA FTUH. Nah, di tangan kami ini berdua saya sama Adel sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Archie Gangs. Iya, Ya. yang tentunya penasaran banget tentang Tuh. bangunan ini ya. Karena semakin banyak orang yang menunggu, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini dari ada di bawah sini mungkin ya. Apa sih motivasi kakak dalam mendesain kafe ini? Iya, tadinya sebenarnya kalau teman-teman perlu tahu bahwa bangunan ini dulu itu adalah sebuah laboratorium. Jadi laboratorium yang sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak digunakan lagi, abandoned building. Dan Nah, kemudian itulah yang menjadi dasar rancangan awal gitu, bagaimana merespon bangunan existing yang sudah ada. Iya. Sebagaimana kita tahu adalah Project Reuse itu adalah sebuah gerakan sustainability architecture sebenarnya. Jadi itu salah satu misi dan motivasi kami untuk menggarap desainnya. Jadi bagaimana merespon bangunan lama yang fungsinya berbeda, dan Berbeda hari ini banget itu sih. berbeda sekali. Hari ini menjadi sebuah community space, kemudian hidup kembali. Iya benar. Itu juga perlu diingat bahwa itu adalah bagian dari Reuse Project, itu adalah part of sustainability architecture. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman Archie Gang. Tolong di notes. So next Ya. ada questionnya. Pertanyaan kedua, kayak mungkin ini kayaknya untuk Kak jawaban ini kayak mungkin kayak capek mungkin menjelaskan ini Kak. Karena pertanyaannya ini Kak, bagaimana proses perencanaan proyek dimulai dari tahap konsep awal sampai selesai Kak? Iya, iya sebenarnya sederhana saja. Maksudnya kalau saya pribadi di studio dan teman-teman itu bagaimana riset terlebih dahulu, Ya. memahami konteksnya lebih dulu. Ketika pertama kali merancang itu bukan langsung masuk ke gambar atau apa gitu ya. Jadi harus memahami kontekstual dulu seperti apa. Contoh misalnya kembali ke proyek ini, Ya. konteksnya adalah apa? Konteksnya adalah bangunan tua yang sudah tidak digunakan kembali. Jadi yang menjadi hal yang menjadi kontekstual itu adalah bagaimana reuse project itu bisa berhasil dilakukan gitu. Jadi selalu dimulai dengan kontekstual. Iya. Lalu kemudian bisa dituangkan ke dalam desain. Artinya bisa masuk ke kertas, bisa masuk ke komputer, lalu kemudian bisa dipresentasikan. Iya, Kak. Jadi selalu memulai dari kontekstual. Kontekstual. Oh wow. Nah tentunya pasti dalam setiap merancang Kak ada naik turun ya tentunya. Nah kira-kira apa Ya. kendala yang kakak hadapi dalam merancang proyek ini, Mulai dan dari- juga hal-hal yang unik yang terjadi pada kakak dalam setiap merancang proyek? Kalau dalam konteksnya project ini, Iya. itu yang selalu menjadi kendala atau selalu menjadi hal yang kurang memuaskan itu di spare waktu. Karena bangunannya kan disewa. Iya. Ya. Bangunannya disewakan, lalu kemudian owner itu harus berburu dengan waktu gitu. Sehingga memang yang
yang menjadi ketidakpuasan adalah selalu dari finishing. Finishing. Jadi misalnya ada hal-hal detail kecil yang sebenarnya kalau untuk orang lain melihat baik-baik saja, tapi kalau buat kami Iya sebenarnya ya. Mengganggu sekali. mengganggu misalnya gitu. Tapi memang harus kompromi ya, karena kita bicara tenggat waktu yang tidak, bagaimana misalnya kalau bangunan yang disewakan itu harus secepat mungkin selesai Iya, gitu. betul. Karena sudah harus opening kan. Saya rasa itu. Iya ya. Tolong di notes ya teman-teman sekali lagi. Ya, mungkin ada pertanyaan berikutnya yang akan ditanyakan oleh Adel. Nah, kira-kira dalam tadi kan kita udah membahas material nih kak. Tapi apakah ada yang membuat kakak menjadi mempertimbangkan penggunaan material tersebut ke dindingnya ataupun yang ada di sini kak? Iya, kalau bisa dilihat kan di proyek ini kan dominan banget warna terakota kan sebenarnya. Awalnya memang kita pengen menggunakan clay bata sebenarnya. Tapi waktu itu karena keterbatasan waktu, kemudian dari price juga, sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana ngebentuk tekstur saja gitu ya, dimodelin lurus. Dan memang kita tidak mengincar kesempurnaan waktu itu. Jadi misalnya teksturnya yang raw, yang kasar, itu memang saya bilang waktu itu dipertahankan saja seperti itu. Lalu kita beri warna terakota. Jadi sebenarnya itu yang menjadi cerita menarik atau yang unik dari proyek ini itu di situ. Karena memang keseluruhan materialnya itu adalah terakota dengan tekstur yang kasar itu tadi atau yang tidak sempurna itu tadi. Tapi ya sudah, itu diperlihatkan saja, itu part of design. Iya, part of design malah jadi lebih estetik terlihatnya. Iya, padahal sebenarnya awalnya kalau teman-teman tahu di balik ceritanya itu tidak langsung seperti itu. Rahasia dapur ya, gengs. Nggak boleh ditahu itu teman-teman. Oke, next kita ada question apa sih kak? Ya, mungkin ini pertanyaan yang dijawab oleh teman. Nah, ini kak, apa yang menjadi kendala sehingga memakai banyak pembantu pengawan AC kak? Membantu apa? Pengawan AC. Pengawan AC. Iya. Nah, itu yang selalu menjadi dilema dalam perancangan sebenarnya. Bagaimana misalnya seorang arsitek kan dituntut untuk selalu sustain, hemat energi atau apa, tapi ternyata yang ketika dalam perjalanan proyeknya terlalu banyak kompromi yang ditemukan. Misalnya bahwa orang Makassar itu nggak bisa kalau nggak kena AC. Misalnya itu pertimbangan dari owner. Dan itu memang tidak begini. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menggunakan AC tapi jangan semua. Misalnya jadi tidak 100%, hanya beberapa persen saja misalnya. Lalu kemudian dan penggunanya juga nggak banyak ya. Iya, jadi misalnya pencahayaan alami, jadi lampu nggak perlu begitu dinyalain misalnya gitu ya. Karena kan kita sering lihat juga tuh ada desain misalnya kamar mandi pun dipakein AC. Iya, ada. Itu ada. Tapi itu kan kalau menurut saya nggak perlu ya. Sebagai arsitek itu nggak seperti, harusnya tidak perlu seperti itu. Gitu. Jadi hanya ruangan-ruangan inti aja misalnya kayak seperti itu. Misalnya di bagian luar ya udah itu menjadi bagian outdoor. Jadi orang tetap bisa sitting di luar tanpa harus lagi ada pemborosan energi misalnya di situ. Di teras-terasnya kita pakai kipas angin aja misalnya. Nggak semua harus di blok lalu pakai AC. Tentu ada kompromi-kompromi di situ. Keresahannya seperti itu sih. Berarti tidak semua harus pakai AC juga. Pengennya seperti itu. Tapi kan kompromi kan. Oh iya betul. Setidak-tidaknya ada sekitar 30% di bagian luar itu pakai AC. Nah dari tadi kakak banyak sekali mention warna terakota. Dan kebetulan ada pertanyaan dari teman-teman Archie Gengs yang menyinggung tentang warna. Nah, apakah ada makna atau konsep tertentu di balik pemilihan warna pada interior cafe ini? Sebenarnya nggak spesifik seperti itu saja sebenarnya. Jadi kebetulan memang ini adalah sebenarnya untuk warna terakota kami sudah pernah menggunakan beberapa kali di proyek sebelumnya, tapi dengan material bata asli. Dari bata asli clay gitu kan. Tapi dalam konteks di sini ternyata memang karena kompromi kita nggak bisa gunain seperti itu, dan memang saya memang pada dasarnya senang dengan material-material yang sifatnya earthy. Jadi yang natural, warna tanah, warna terakota. Terakota kan juga sebenarnya adalah material murni dari Indonesia kan. Jadi sesuai konteks aja lagi. Sekali lagi sesuai konteks gitu. Jadi dengan tekstur yang raw dan warna yang earthy itu tadi, dalam hal ini terakota itu saya rasa bisa mix aja sih. Iya. Sangat melokal ya teman-teman semuanya. Dan mungkin ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Archie Gengs yang udah bertanya di question box. Dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih ya teman-teman yang udah bertanya di question box.
Nah, kita lanjut ke sesi yang supaya tambah tidak tegang, supaya tambah Betul. mencairkan suasana ini. Kita ada sesi seru-seruan, Kakak. Ya, betul sekali nih, Kak. Jadi, Selanjutnya kita akan menanyakan Kakak pertanyaan disordered. Jadi gampang banget, kita akan menyebutkan beberapa pilihan, 2 pilihan dengan cepat, dan Kakak harus menjawab secara spontan dalam waktu kurang lebih 5 detik. dari 5 detik. Oke. Tanpa mikir lama ya, Kak, ya. Iya. Siap ya, Kak? Oke. Oke, pertanyaan pertama. ya pertanyaan pertama ini, Kak. 5 detik ini, Kak, waktunya 5 detik. Hitung ya, Archie gengs, 5 detik. Jadi pertanyaan pertama ini, Kak. Ketemu klien perfeksionis atau ketemu klien terserah desainer aja? Terserah desainer aja. Kenapa, Kak? Kalau boleh tahu. Ya sih bisa lebih bebas. Ah, betul. Imajinasinya tertuang semua ya, Kak, ya? Iya, benar. Next. Dikenal sebagai arsitek yang eksperimental atau arsitek yang idealis? Eksperimental. Kenapa tuh, Kak? Kakak tadi bilang kakak idealisme. Ya, Itu itu. dua-dua. Eksperimental tapi idealis juga. Iya, pengennya dua-dua kan cuma kan Pengennya dua-dua. hanya boleh pilih satu. Oke. Eksperimental. Eksperimental. Oke, pertanyaan berikutnya. Bangunan yang timeless atau bangunan yang mengikuti tren zaman? Timeless. Timeless. Bener sih. Oh iya. Ini nggak ada matinya ya. Ya betul. Sama seperti bangunan ini kan, ini bangunan yang sudah tidak dipakai Iya, sudah lagi, dipakai, dimanfaatkan dimanfaatkan. menjadi bangunan seperti ini. Ya betul. Next, warna monokrom atau warna pop up yang nyentrik? Monokrom. Why? Karena alam udah warna-warni. Langit sudah biru, langit udah biru, pohon udah hijau. Jadi bangunan monokrom aja. Kakak, ini bangunannya justru warnanya yang bikin eye Iya, Kak. catching. Enggak dong, ini monokrom sebenarnya. Gitu ya. Monokrom itu bukan hitam dan putih. Oh tidak selamanya ya, Kak, ya? Monokromatik itu Masih bukan ada, warna. gengs. Iya, satu warna yang dominan. Oke. Tapi ketika saturasinya turun, warnanya tetap sama gitu. Oh iya. Monokromatik itu seperti itu. Oke. Jadi monokrom itu tidak harus hitam dan putih, teman-teman. Nggak seperti baju kayak gini nggak? Iya. Iya. Ya, pertanyaan berikutnya nih, toh, Kak. Furniture custom atau furniture pabrikan? Furniture custom. Custom. Iya. Supaya lebih bebas ya, Kak, ya? Iya, sesuai Furniturnya dengan- bagaimana? Sesuai dengan prinsipnya kakak eksperimental tadi. Ya. Tapi idealis. Iya benar. Nah, last pertanyaan untuk Betul. disordered. Roster bata atau glass block? Glass block. Why? Glass block itu bisa menerima cahaya, tapi tidak berlebihan. Jadi kan kita sama tahu bahwa di Indonesia kan cahayanya sangat ekstrim. Ya, betul. Bukan panas, perlu terik. Glass block bisa menjawab itu. Wow, itu ya teman-teman, tolong di notes. So itu tadi pertanyaan disorderednya kakak. Terima kasih banyak kakak Wisnu sudah memberikan pilihan-pilihannya yang banyak dipertanyakan, mungkin juga dari RC Gangs. Sekali lagi terima kasih banyak kakak Wisnu untuk sudah mau seru-seruan bareng kita di sini ya. Betul. Nah, oke, sebelum mengakhiri episode ketiga Ewol kali ini, saya mau tanya dulu ke Kak Wisnu. Apa pesan yang ingin disampaikan terkait Project Distrik 27 Cafe ini? Ya seperti yang saya sudah pernah bilang juga tadi bahwa proyek ini adalah reuse project atau proyek pemanfaatan kembali. Ya, betul. Yang perlu dipahami juga bahwa teman-teman juga harus tidak kalah pentingnya memahami dan mempelajari tentang reuse project. Bagaimana memahami kontekstual, bagaimana memahami tentang preserve arsitektur, yang mana yang dipertahankan, yang mana diubah. Ya, betul. Dan saya pun juga masih sangat perlu belajar soal itu, bagaimana cara merespon bangunan-bangunan yang sudah ada kemudian diubah menjadi sesuatu yang baru. Saya rasa itu. Ya, mungkin nggak terasa ya teman-teman Archie Gengs, kita sudah sampai di penghujung episode ketiga Ewok hari ini. Mulai dari keliling ngintip ruang kerennya Distrik 27 Cafe, beda desain coffee shop melalui sesi tanya jawab, sampai seru-seruan main disordered tadi. Benar-benar dapat banyak insight baru dari Kak Wisnu. Dan sekali lagi Kak, kami ucapkan banyak terima kasih karena ilmu dan keseruan yang kita dapatkan ini pasti juga teman-teman Archie Gangs mendapatkan ilmunya dari sana,
Dan buat teman-teman mahasiswa arsitektur tentunya khususnya Archie Gengs, semoga obrolan hari ini bisa menjadi semangat baru untuk mengerjakan tugas studio dan menjadi inspirasi. Betul. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan jalan-jalan virtual di episode Evolve berikutnya. Tulis juga di kolom komentar kira-kira bangunan keren apa lagi yang wajib kita samperin. Sampai jumpa di Evolve episode selanjutnya. Bye bye Archie Gengs.